Baik, bismillah, kita mulai. Baik, alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Wa hadha huwa liqa'una al-liqa' al-khamis insyaallah ta'ala. Wa nahnu al-an ma zilna fi al-fasl al-awwal, natatakallam an al-bab as-sabi' wa huwa al-kashfu anil akhta' as-sarfiyah. Menyingkap atau mendeteksi kesalahan-kesalahan tulisan atau kesalahan-kesalahan saraf, ya, kesalahan-kesalahan dari sisi sarafnya. Karena kebanyakan orang salah berbicara atau salah dalam menulis, itu penyebab pertamanya adalah dalam ilmu saraf, baru dari sisi i'rab. Ya, sekarang kita akan melihat kesalahan apa yang biasanya terjadi, contoh-contohnya. Ya, tentunya dengan mengetahui kesalahan ini agar kita bisa menghindarkan diri darinya, bukan untuk malah melakukannya. Baik. Yu'addi ilmu sarfi dauran muhimman fil kashfi an akhta'i siyagati ba'dil kalimat. Ilmu saraf memiliki dauran, peran yang penting dalam menyingkap kesalahan-kesalahan dalam pembentukan, ya, untuk menyingkap kesalahan dalam pembentukan sebagian kata, awil abniyah atau susunan kata, kasmil fa'il, awismil maf'ul, wan nasab. Nah, contohnya dalam membentuk isim fa'il, isim maf'ul, atau isim nasab. Apa itu isim nasab? Nanti ada bab tersendiri insyaallah. Liwujudi majmu'atin minal qawanin awil qawaidis sarfiyah awil qawaidis sarfiyyati allati yajibu ittiba'uha waliltizamu biha. Kenapa kok bisa ada kesalahan itu? Karena ada sekelompok qawanin, aturan-aturan, kaidah-kaidah saraf yang harus diikuti dan harus dipegang teguh. Ya, aturan-aturannya ada. Nah, kalau kita menyalahi aturan ini, berarti kita sudah keliru. Wa nuqaddimu namazija min tilkal akhta'i allati yusa'idu ilma sarfi fi kashfiha wal ifsahi anha. Sekarang akan kita lihat contoh-contoh dari kesalahan yang biasanya terjadi di tengah masyarakat, ya, di tengah para pembelajar bahasa Arab. Yang dengan ilmu saraf kita akan menyingkap kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi ilmu saraf yang punya peran sekarang. Khilalan nuqat al-atiyah. Contoh yang pertama, al-udhun. Wal udhnu adwu sam'i fil insan wal jam'u adhan. Ya, al-udhun itu, kata udhun itu berasal dari kata al-udhnu, adwu sam'i fil insan. Adwu as-sam', alat pendengaran pada manusia, telinga artinya. Wa nusyiru ila annal adzan an-nida' lis-shalah. Ya. Tapi kalau kita mengatakan al-adzan, ini artinya panggilan untuk salat. Ini masdar dari fi'il sulasi adzana yu'adzinu adzanan. Terus masdar. Wa minal akhta'i syai'ah hinal kitabah qauluhum adzanul asri matalan. Was-shawab adzanul asri. Dan di antara kesalahan yang syai'ah artinya familiar, tersebar, ya. Itu ketika mereka mau mengatakan azan asar misalkan. Mereka nulisnya kayak begini. Adzanul asri. Padahal azan ini, kata azan, ini adalah jamak dari kata uzun tadi. Uzun artinya telinga. Jamak dari telinga. Berarti adzanul asri artinya telinga-telinga asar. Kan mananya nggak nyambung. Padahal mereka ingin mengatakan azan asar. Azan zuhur, azan maghrib. Nah, yang benar itu adzanu. Adzanu. Adzanul asri. Lianna adzan jam'u udhun. Ya, kama awdahna, sebagaimana udah kita jelaskan tadi. Jadi dibedakan antara dua kata ini, ya. Al-adzan sama al-adzan. Al-adzan itu panggilan salat. Kalau al-adzan itu jamak dari telinga, telinga-telinga. Jangan sampai mau mengatakan azan zuhur malah jadi telinga-telinga zuhur, ya. Baik, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, minal akhta'i syai'ah ma yaktubunahu ala dhahri ghilafir risalah. Di antara kesalahan yang banyak terjadi adalah yang ditulis oleh orang-orang di sampul surat, di amplop. Gilaf itu artinya sampul atau bagian luarnya, kopernya. Ar-rasil fulan. Ar-rasil dikatakan. Ar-rasil artinya yang mengirim. Ditulis namanya. Kalau kita ngirim surat kan harus kita tulis di situ siapa yang mengirim surat itu. Padahal ar-rasil itu isim fa'il memang.
Nah, dia menyangka ar-rasil, rosala mengirim, berarti rasil yang mengirim, salah. Yang benar adalah al-mursil. Kenapa? Karena mengirim dalam bahasa Arab itu dari fi'il rubai arsala, bukan dari fi'il rosila atau rosala. Ya, arsala yursilu isim fa'ilnya mursilun, af'ala yuf'ilu muf'ilun, aslama yuslimu muslimun, begitu. Jadi kalau rosilun salah, kalau rosilun itu berasal dari fi'il sulasi rosila. Nah, apa arti rosila? Rosila sya'ru, misalkan rosila sya'ro, maknanya adalah kana tawilan mustarsalan. Kalau dikatakan rosila, rosila itu artinya gondrong artinya. Ya, dia menumbuhkan rambut dan dibiarkan begitu saja, itu namanya rosila namanya. Nah, berarti dari sini kesimpulannya al-mursil itu yang mengirim surat, yang benar itu mursil. Ini berarti ini kesalahan dari wazan. Nah, jadi ar-rosil itu salah. Ar-rosil artinya yang gondrong. Al-mursil yang ngirim. Jadi jangan nulis di depan surat nanti malah yang gondrong. Buat apa ngasih tahu orang gondrong siapa dia? Gitu ya. Jadi perhatikan di situ. Kemudian al-mursal ilaih alladzi ursilat ilaihi risalah. Kemudian al-mursal ilaih. Jadi ada al-mursil sama al-mursal ilaih. Al-mursil itu sender pengirimnya. Al-mursal ilaih receivernya, penerimanya. Jadi misalkan antum, nama antum Ahmad, mengirim kepada Zaid, berarti al-mursil Ahmad, al-mursal ilaih Zaid. Ya dong. Dan yang ketiga asyaiton. Asyaiton itu ruhun syarirun mugwin wa kullu mutamarridin fasidin wal hayya al khabitha wa ijma' ala syayatin. Syaiton itu secara bahasa adalah ruhun syarirun mugwin. Ruh, ya, sebuah roh, sebuah entitas yang syarirun, yang jahat, mugwin, yang menyimpang. Wa kullu mutamarridin fasid. Ya, apa namanya? Semua yang menyimpang, yang tidak tunduk dan suka berbuat kerusakan. Wal hayyah al khabithah, ular yang buruk, ular yang beracun, ya, suka mengganggu manusia misalkan. Ya, itu dinamakan syaiton juga. Jadi syaiton itu enggak sebagaimana yang kita pahami saja, luas maknanya. Jadi semua orang yang di dalam jiwanya ada roh yang buruk, maka dialah syaiton. Maka syaiton itu bisa dari kalangan manusia juga, tidak hanya dari kalangan bangsa jin. Wa yujma'u ala syayatin, dan jamaknya adalah syayatin. Wa syayatin jamu taksir. Syayatin ini jamak taksir, ya. Syayatin ini jamak taksir, mafa'il. Mafa'il sigha muntal jumu'. Sigha muntal jumu' itu bagian dari jamak taksir. Wa laysa jam'a mudzakkarin saliman, tapi ada orang yang menganggap dia jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena berakhiran ya dan nun. Jamak mudzakkar salim itu kan berakhiran ya dan nun. Lidzalika yu'rabu bil harokat la bil huruf. Maka i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Ya, kalau dengan huruf berarti dia jamak mudzakkar salim dong jadinya. Nah, kan jamak mudzakkar salim dia marfu dengan wawu, ya kan? Marfu dengan wawu itu huruf. Marfu dengan mansub dan majrur dengan ya. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, dan mereka mengikuti apa yang ditulis oleh para syaitan ala mulki Sulaiman. Asyayatin fa'il dari fi'il tatlu, ya, wa tabu matlut syayatin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, di sini. Jadi bacanya syayatinu. Kalau dibaca syayatin ini dianggap sebagai jamak mudzakkar salim, tentu beda lagi jadinya. Ya, berarti syayatun jadinya. Ya, karena syayatun marfu dengan dom, dengan wawu kalau dianggap jamak mudzakkar salim. Jadi ini dia, syayatin ini adalah jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kemudian di ayat selanjutnya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Di sini mansub dia, mansub dengan fathah. Di ayat yang lain, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, di sini majrur dia. Nah, lihat di sini perbedaan harokat i'rab. Jadi dia i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Syayatinu marfu. Ya, kemudian syayatina mansub. Kemudian syayatini majrur. Dia seharusnya dia termasuk mamnu minas sharaf, ya, tapi karena ada alif lam di situ jadi batal mamnu minas sharafnya. Itu contoh yang ketiga. Kemudian yang keempat, yuqalu hadzal manzar mulfitun lin nazar. Pandangan ini memalingkan pandangan. Pemandangan ini memalingkan pandangan, memalingkan penglihatan. Nah, maksudnya saking indahnya, ya, pemandangan itu membuat kita ingin melihatnya. Itu maksud dari mulfitun lin nazar. Kemudian yang keempat,
Hadzal manzaru mulfitun lin nazari. Ini merupakan kesalahan juga di sini di kata mulfitun, ya. Mulfitun itu mereka menganggapnya adalah merupakan isim fa'il dari kata al-fata. Al-fata yulfitu mulfitun, af'ala yufilu mufilun. Nah, sekarang kita jelaskan di sini wa kalimatu mulfitun ismu fa'il min fi'lir rubai lam yarid anil arab. Ya, nggak pernah orang Arab mengatakan mulfitun itu. Fal fi'lu al-fata lam tusyir ilaihil ma'ajimul arabiyah. Nggak ada dalam kamus al-fata ini. Kalau kita cari di dalam mujam lisan al-arab misalkan, nggak ada. Tapi kalau al-mujam al-mu'asirah, kamus-kamus yang kontemporer, ada kata ini. Karena bahasa itu kan dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, padahal ini merupakan kesalahan menurut penulis di sini. Kesalahan dari sisi sharaf. Lidzalika yuqal lafitun lin nadhar. Jadi yang benar itu lafitun, bukan mulfitun. Kenapa? Karena asal fiilnya adalah lafata. Ya. Jadi yang benar itu lafitun, bukan mulfitun. Jadi asal katanya yang benar adalah lafata, bukan al-fata. Al-fata yulfitu itu nggak ada. Yang benar adalah lafata yalfitu. Artinya memalingkan. Pemandangan ini memalingkan pandangan kita. Ya, view-nya bagus sampai kita mau melihatnya. Tapi itu kesan yang keempat. Kemudian yang kelima, hina yuriduna ta'bira an jamalil uslubi wa husni yaqulun hadza uslubun syayyiqun. Ya. Ketika mereka orang-orang, ya, orang kebanyakan ketika ingin mengungkapkan tentang keindahan sesuatu, ya, mereka mengatakan keindahan uslub, ya. Misalkan ada orang cara ngomongnya bagus sekali, khotibnya dia ketika berkhutbah bagus sekali. Nah, orang mengatakan haza uslubun syayiqun. Uslubnya dia tuh syayiq sekali, jayid sekali. Ya, dia yang mengatakan begitu jamil atau syayiq, ya. Yang benar adalah syayiq, ya, bukan syayiq. Ya, syayiq ini salah. Yang benar adalah syayiq. Haza uslubun syayiqun, itu yang benar. Kenapa? Li'anna syayiq ma'nahu al-mushtaq. Karena syayiq secara bahasa artinya mushtaq. Ya, mushtaq artinya apa? Kangen. Orang yang kangen. Misalkan ana syayiqun ila liqaika. Bimana ana mushtaqun ila liqaika. Saya kangen untuk bertemu denganmu. Mushtaqun ilaika itu arti kata syayiq. Berarti ana syayiqun itu artinya saya kangen. Kalau antum mengatakan haza uslubun syayiqun berarti ini adalah uslub yang kangen, kan nggak nyambung. Amma syayiq, nah, yang benar itu adalah sya'iq. Nah, sya'iq sendiri artinya ma yasyuqul insan bijamalihi wa husnihi ayyashudduhu, yaitu sesuatu yang menarik perhatian orang dengan keindahan dan kebagusannya, dengan kebaikannya. Saking bagusnya orang tertarik untuk melihatnya. Itu namanya sya'iq. Jelas ya? Jadi ketika kita jalan kemudian kita lihat sesuatu yang bagus, nah itu namanya sya'iq. Beda dengan yang nomor 4 tadi, ya. Kalau nomor 4 lafitun itu dia bisa baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk kan penasaran kita melihat. Ada orang tabrakan, penasaran kita melihat. Padahal itu ada sesuatu yang buruk. Ya, ada pemandangan yang bagus, tertarik untuk melihat. Itu lafata itu. Tapi kalau sya'iq itu hanya untuk yang indah saja. Baik, kemudian yang keenam, yaquluna a'taitul mutahadditsa udhunan sagiyatan wasab musgiyatan li'annahu ismu fa'ilin minal fi'lir rubai asgha yuqal asgha ila fulan ay ahsanal istima' ilai. Orang-orang mengatakan a'taitul mutahadditsa, saya memberikan kepada orang yang berbicara itu telinga yang sagiyah. Ya, sagiyah artinya fokus memperhatikan. Nah, itu maksudnya, ingin disampaikan seperti itu. Nah, jadi saya memberikan telinga kepada orang yang sedang berbicara, maksudnya saya mendengarkan baik-baik. Itu yang ingin diomongkan sama orang ini, tapi ternyata salah. Dari sisi sharaf salah, yang benar adalah musgiyah. Ya, jadi bukan sagiyah tapi musgiyah. Karena apa? Karena dia adalah isim fa'il, ya. Musgiyah ini isim fa'il dari asgo yusgi, musgiyah. Ya, bukan sogo. Ya, karena asgo secara bahasa artinya ahsanal istima'. Baik dalam mendengarkan, fokus mendengarkan, tidak terpengaruh yang lainnya. Wa nusyiru ila annal fi'la sagha sagwan ma'nahu mala. Karena sagha sendiri artinya mala, artinya menyimpang atau cenderung, ya, cenderung. Contohnya misalkan in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Ya, jika kalian berdua itu bertobat kepada Allah, ya, ummahatul mukminin, ya.
istri-istrinya Nabi, jika mereka berdua itu taubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka telah condonglah hati kalian berdua, suatu tahrim. Nah, ini mana yang sebenarnya dari kata sagat. Kalau di contoh kalimat tadi, atau itul mutahaditsah huzunan sawgiyah, itu salah. Ya, salah penempatan itu. Atau kita mengatakan sagat asyamsu wan nujum. Ya, matahari sagat. Ya. Artinya apa namanya? Tergelincir ya, matahari sudah mulai tergelincir, mau tenggelam itu maksudnya. Wan nujum, kemudian bintang-bintang juga sudah mulai bermunculan ya. Aimalat ilal ghurub, ya, cenderung untuk tenggelam, ya, condong, miring ya, tadi malat ya. Misalkan antum lagi ngomong, kemudian badan antum nggak tegak begini tapi agak miring ke samping karena fokus mendengarkan orang, nah, itu namanya mala. Wa hunaka fi'lun akhar huwa sagiya sagan ma'nahu mala aidan. Fi'il lain juga ada sagiya, selain sogo ada sagiya, artinya mala juga. Contohnya walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar cenderung kepada dia hati-hati orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dan yang ketujuh, yaquluna lima yusonu huwa muson aswafihi masun. Nah, ini pernah kita jadikan bahan diskusi dulu di Mahat ini. Yaqulun lima yuson. Orang-orang mengatakan kepada sesuatu yang dijaga. Yuson artinya dijaga, dari kata sona yasunu. Sona yasunu artinya menjaga. Ya, jadi sesuatu yang dijaga muson, salah. Yang benar itu masun, maf'ulun, ya, bukan muf'alun. Isi maf'ul wazannya apa? Maf'ulun. Jadi masunun yang benar, bukan musonun. Jadi masun artinya yang dijaga, yang terjaga. Ya, qala Ali bin Jaham bala'un laisa yushbihu bala'un adawatu kulli dhi hasabin wadin yubihu minhu irdan lam yasunhu wa yarta'u minka fi irdin masuni. Nah, ini benar kata masun di sini. Ya, ini jadi yang benar itu masun, bukan muson. Wal aslu fi masun huwa maswun, karena masun itu berasal dari kata maswun, maf'ulun, ala wazan madrubun, maf'ulun. Fanuqilat dhammatu alwawi ila sad as-sakinah qablaha. Waw itu dihapus, ya, kemudian diganti menjadi dhammah di sadnya. Fajtama'at wawani sakinatani, bertemunya dua waw yang sukun itu tidak boleh, maka huzifat ihdahuma, dihapus salah satu dari waw tersebut. Itu ya kesalahan yang ke-7. Yang ke-8, an-nahwi, al-alim bin nahwi wal jam'u nuhat wan nahwi wa nahwiyun wala yuqal an-nahwi bi fathil ha. Jadi ada orang mengatakan an-nahwi, rajul an-nahwi, ini salah. Ya, jamaknya nuhat. Yang benar adalah apa namanya? La yuqal an-nahwi. Ya, tidak dikatakan an-nahwi bi fathil ha. Ya, tidak mengatakan an-nahwi tapi dikatakan nahwiyun. Ya, nahwiyun dikatakan. Ya, an-nahawi afwan bi fathil ha. Jadi yang salah itu adalah an-nahawi. Jadi yang benar an-nahwi, bukan an-nahawi, karena banyak kita dengarnya. Rajul an-nahawi, ya, bukan nahawi, nahwi, ya. Nahwi yang benar. Baik. Jadi yang benar itu an-nahwi, bukan an-nahawi dengan fathah, salah. Kemudian yang ke-9, al-kufu al-mumasil, al-kufu, ya, kufu, ya, sekufu itu artinya semisal, ya, setara, sebaya. Wal qawiyul qadir ala tasrifil umur wal jam'u akfa wala yuqal akifa li'annahu jam'u kafif wa huwa man dhahaba basaruhu. Al kufu itu jamaknya adalah akfa, tapi orang banyak menjamaknya menjadi akifa. Ya, ini banyak sekali terjadi ini di kitab-kitab ini. Akfa ada yang menjamaknya menjadi akifa. Padahal akifa itu bukan mumasil artinya. Mumasil artinya sebaya ya. Mumasil artinya orang yang sebaya. Baik. Jadi ketika kita menjama al-kufu, itu yang benar jamaknya adalah akfa, bukan akifa. Yang banyak terjadi itu orang menjamak menjadi akifa. Kenapa salah jamak akifa itu? Karena al-kufu itu artinya yang sebaya. Ya, jamaknya akfa. Akfa artinya yang sebaya, banyak orang.
Tapi kalau akifa itu bukan yang sebaya artinya, karena arti akifa itu jamak dari kata kafif. Kafif itu artinya orang buta, ya, orang yang kehilangan pandangan, orang yang buta. Ya, seperti itu baru dikatakan akifa. Kafif jamaknya akifa, al-kufu jamaknya akfa. Jangan sampai ketukar di situ. Jadi perhatikan bedanya di situ. Kemudian yang ke-10 ar-rahmah. Ini anak kurang tahu di sini ya. Sebenarnya yang di kamus itu ar-rihmah ya, ar-rihmah bukan ar-rahmah. Kemungkinan salah tulis di sini harokatnya. Ar-rahmah itu apa? Al-mataratud dha'ifatud da'imah. Hujan rintik-rintik yang terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Hujan rintik-rintik seharian itu namanya ar-rahmah. Wal jam'u rihamun wa rihamun. Jamaknya adalah riham dan riham. Wa minal a'lamil muannasah rihamun. Ya, wala yuqal riham. Dan ada perempuan-perempuan, nama anak-anak perempuan di orang Arab itu namanya riham. Ya, bukan riham, wala yuqal riham. Ya, riham, bukan riham. Diambil dari nama hujan tadi. Itu ya. Type. Kemudian masih ada banyak sekali contoh-contoh di sini. Ya, ada berapa 20-an. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam. Lanjutkan nanti di yang ke-11 dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.